Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Suparman dengan NIM 210903502103 dari kelas Manajemen D Universitas Negeri Makassar. Adapun materi presentasi saya yaitu konsep biaya. Sebelum melakukan presentasi ke materi pertama, saya akan membacakan sub-sub materi dari konsep biaya. 1. Definisi biaya dan kos. 2. Objek biaya. 3. Klasifikasi biaya. 4. Penggolongan biaya. 5. Sistem penentuan harga. Dan 6 adalah akumulasi biaya. Adapun materi yang pertama yaitu adalah pengertian biaya, kos, dan pendapatan. Kos adalah sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masa sekarang atau masa yang akan datang. Biaya adalah kos barang atau jasa yang telah memberikan manfaat yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan pendapatan adalah nilai barang yang dijual atau jasa yang telah didapat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep biaya adalah konsep yang ada di dalam dunia akuntansi yang menyatakan bahwa seluruh proses akuisisi atau penggabungan aset yang berkaitan dengan pengeluaran perusahaan harus dicatat dalam pembukuan sebagai biaya. Adapun materi yang kedua yaitu adalah objek biaya. Objek biaya atau kos biaya adalah penentuan biaya produk, penentuan keputusan, dan evaluasi kerja. Objek biaya merupakan unsur berupa apapun yang kedepannya biaya bisa diukur dan dibebankan, sehingga objek biaya itu dapat berupa produk, pelanggan, departemen, dan aktivitas. Apabila penelusuran biaya dapat dilakukan dengan jelas, maka informasi mengenai suatu biaya akan menjadi lebih akurat, sehingga informasi yang akurat dapat digunakan oleh manajemen atau perusahaan untuk menyusun rencana dan membentuk keputusan yang baik dan tepat. Adapun materi yang ketiga yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya itu terbagi atas 5. 1. Hubungan biaya dengan produk, hubungan biaya dengan volume kegiatan, hubungan biaya yang ketiga itu adalah elemen biaya produksi. 4. Fungsi pokok perusahaan. 5. Hubungan biaya dengan proses pokok manajerial. Klasifikasi biaya yang pertama itu adalah hubungan biaya dengan produk. Biaya erat hubungannya dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan hubungannya, biaya pada produk dapat dibagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu adalah biaya yang secara langsung dapat ditelusuri ke produk, contohnya bahan baku. Sedangkan kedua yaitu adalah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusuri ke produk, contohnya penyewaan peralatan pabrik. Yang kedua yaitu hubungan biaya dengan volume kegiatan. Bila permintaan turun, maka perusahaan akan mengurangi volume produksi sehingga dapat mempengaruhi biaya. Berdasarkan hubungannya dengan perubahan kegiatan, biaya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Yang pertama adalah biaya variabel atau variable cost, adalah biaya yang jumlah totalnya berubah proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau produksi, tetapi jumlah per unitnya tidak berubah, contohnya biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dan upah lembur. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh volume kegiatan dalam kisaran volume tertentu, contohnya biaya sewa bangunan atau pabrik dan asuransi pabrik. Yang ketiga adalah biaya campuran atau mix cost, adalah biaya campuran adalah biaya yang jumlahnya terpengaruh oleh volume kegiatan perusahaan tetapi tidak secara proporsional, contohnya itu tagihan listrik. Yang ketiga itu adalah elemen biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk
untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Elemen biaya produksi itu dibagi atas menjadi 3. Yang pertama adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah besarnya nilai bahan baku yang dimasukkan ke dalam suatu proses produksi untuk menjadi barang jadi. Contohnya itu adalah bahan baku seperti membuat buku. Bahannya itu ada kertas, tinta, lem, dan lain-lain. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah besarnya biaya yang terjadi untuk menggunakan tenaga kerja karyawan dalam mengerjakan suatu proses produksi. Biaya tenaga kerja dibagi atas menjadi 2, yaitu biaya tenaga kerja secara langsung dan biaya tenaga kerja secara tidak langsung. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Klasifikasi biaya yang keempat adalah fungsi pokok perusahaan. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan, klasifikasi biaya dapat dibagi menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran. Biaya produksi itu biaya yang terdiri atas 3 jenis, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua adalah biaya administrasi umum. Biaya administrasi umum adalah biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan untuk memproduksi barang jadi. Ada 3 biaya administrasi umum, yaitu gaji pegawai, biaya perlengkapan, dan biaya utilitas. Yang ketiga adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Contohnya biaya pemasarannya itu biaya gaji pegawai dan biaya iklan. Yang klasifikasi biaya yang kelima yaitu berdasarkan hukum biaya dengan proses pokok manajerial. Proses pokok manajerial meliputi perencanaan, pengendalian, dan penilaian kerja. Beberapa istilah biaya meliputi 1. Biaya standar, biaya aktual, biaya terkendali, dan biaya tidak terkendali, dan biaya relevan. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di awal yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Biaya aktual yaitu adalah biaya yang sesungguhnya terjadi untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan biaya terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkat tertentu. Biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer pada tingkat tertentu. Yang kelima itu adalah biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda antara satu alternatif dan alternatif lainnya. Selanjutnya itu adalah penggolongan biaya atas dasar jangka dan waktu. Biaya dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal adalah biaya yang memiliki rasa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran tersebut pada saat terjadinya akan dibebankan sebagai suatu aset, pada tahun berikutnya akan merasakan manfaat dan akan diperhitungkan ke dalam depresiasi, amortisasi, atau deplesitnya. Contohnya pengeluaran untuk aktiva tetap dan untuk promosi besar-besaran dan pengembangan suatu produk. Kedua adalah pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan merupakan biaya yang memiliki masa manfaat hanya pada masa periode akuntansi terjadi pengeluaran tersebut. Ketika terjadinya pengeluaran pendapatan, pengeluaran tersebut akan dibebankan sebagai biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang didapatkan dari pengeluaran tersebut. Contohnya pengeluaran pendapatan antara lain biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya materi yang berikutnya itu adalah sistem penentuan biaya. Sistem penentuan biaya merupakan suatu sistem untuk mengalokasikan biaya ke produk melalui perhitungan biaya. Ada 2 masalah yang sering timbul, yaitu dasar biaya yang digunakan dan metode penentuan biaya produk. Dasar biaya yang digunakan ada 2, yaitu biaya sesungguhnya dan biaya standar. Sedangkan metode penentuan biaya ada 2, yaitu penentuan biaya
penuh dan biaya variabel. Dari kedua masalah ini dapat menimbulkan kemungkinan baru, yaitu mengalokasikan biaya dengan metode hybrid. Materi selanjutnya yaitu adalah sistem penentuan biaya. Sistem penentuan biaya terbagi atas dua, penentuan biaya penuh dan penentuan biaya variabel. Penentuan biaya penuh. Metode penentuan biaya penuh adalah penentuan biaya produk dengan cara menjumlahkan semua unsur biaya, baik biaya variabel maupun biaya tenaga kerja. Penentuan biaya variabel. Metode penentuan biaya variabel adalah penentuan biaya dengan cara memasukkan semua biaya variabelnya saja. Metode ini bisa disebut dengan penentuan biaya secara langsung. Selanjutnya yaitu adalah akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan penelusuran biaya yang terkait dengan produksi barang atau jasa dalam suatu bisnis atau organisasi. Dalam hal ini, langkah penting dalam manajemen biaya dan akuntansi untuk memahami seberapa besar biaya terkait dengan setiap produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam akumulasi biaya ada dua penentuan, yaitu penentuan biaya pesanan dan penentuan biaya proses. Penentuan biaya pesanan yaitu perhitungan biaya pesanan adalah biaya-biaya yang diakumulasikan oleh barang pesanan atau barang spesifik. Metode ini digunakan pada saat produk yang dihasilkan beraneka ragam. Sedangkan perhitungan biaya proses adalah penentuan dengan cara mengumpulkan biaya berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen. Metode biaya produksi dapat ditetapkan untuk industri dengan suatu jenis produk yang jumlahnya besar. Adapun materi yang terakhir yaitu rumusan sistematis harga pokok produksi. Biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Apabila mencari biaya pembelian bahan baku itu adalah rumusnya biaya pembelian bahan baku sama dengan pembelian bersih bahan baku tambah biaya angkat pembelian bahan baku. Untuk mencari pembelian bersih bahan baku yaitu pembelian bersih bahan baku sama dengan pembelian dikurang potongan pembelian dikurang retur pembelian. Untuk mencari biaya produksi barang yang diproses yaitu biaya produksi barang yang diproses sama dengan barang dalam proses awal ditambah biaya produksi. Untuk mencari harga pokok produksi sama dengan barang dalam proses awal ditambah biaya produksi dikurang barang dalam proses akhir.